Kita tengok Indonesia, dia sebenarnya hanya memerlukan 1 poin sahaja. Sama ada imbang dengan Iraq ataupun imbang dengan Filipina. Dan kalau menang, itu adalah bonus besar untuk Indonesia ya. Kalau 1 poin dia dapat 7 ke 8 poin lah sekarang. Dia punya poin tu. Iraq 12, Vietnam dia perlu menang dan juga Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio ya. Okey, resmi STY panggil 22 pemain. Okey guys, sebelum itu kan Bapak Erick Thohir sudah pergi ke jumpa Persatuan Sepak Bola di Belanda dan menjalin kerjasama yang erat untuk pemain-pemain keturunan sekiranya ingin bergabung dengan Timnas Indonesia. Maka negosiasi itu senang untuk dirundingkan apabila Bapak Erick Thohir sudah ketemu dengan Persatuan Sepak Bola di Belanda itu. Jadi ini satu lagi perkembangan yang bagus, perkembangan yang baik dalam sepak bola Indonesia, yang mana bukan mudah untuk menjalin kerjasama dengan tim seperti Belanda. Tim yang sepak bolanya itu sudah meningkat jauh ketimbang dengan kita di Asia Tenggara ini. Jadi apabila Belanda sudah menjalin kerjasama dan Bapak Erick Thohir sendiri sebagai ketua umum PSSI sudah ketemu dengan petinggi-petinggi di KNVB atau dikenali sebagai Persatuan Sepak Bola di Belanda, itu sama seperti PSSI ya. Jadi ini momentum untuk konsistenkan pemain-pemain yang berada di Timnas Indonesia sekarang ini. Sekiranya ada lagi pemain daripada Belanda yang berketurunan Indonesia ingin bergabung, dan ini senang untuk direncanakan, senang untuk diatur, dan strategi Bapak Erick Thohir menjalin hubungan dengan petinggi-petinggi di KNVB ini sangat bagus sebenarnya. Karena itu Bapak Erick Thohir seorang ketua umum juga, dia perlu menyiapkan plan-plan yang tersendiri dan hubungan-hubungan strategik dengan kesemua ketua-ketua umum di klub-klub ataupun di negara-negara yang berkepentingan dengan Indonesia seperti Belanda ini. Oke guys, kita semak dulu 22 pemain resmi yang dipanggil oleh Sintayong ini. Adakah pemain-pemain yang kita harapkan masuk dalam senarai ini? Ayo kita semak dalam video pada kali ini daripada Kawas Sport TV. Oke guys, tanpa berbasa-basi kita semak dulu video ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel YouTube Kawas Sport TV. Kali ini kita akan memberikan daftar resmi 22 pemain yang dipanggil Coach Sintayong untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia, dilengkapi daftar klasemen sementara grup F dan jadwal pertandingannya. Klasemen sementara grup F. Kawas Sport TV ya, jangan lupa tekan tombol tu subscribe, like dan loncengnya sekali ya, untuk mengikuti perkembangan terkini dalam berikut channel ini adalah klasemen sementara untuk grup F. Di posisi pertama ada Timnas Irak dengan 12 poin. Lalu Ini di posisi kedua guys, ada Timnas Indonesia dengan 7 poin. Kemudian di posisi ketiga ada Timnas Vietnam dengan 3 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Filipina dengan 1 poin. Kejap. Kita tengok Indonesia, dia sebenarnya hanya memerlukan 1 poin sahaja. Sama ada imbang dengan Iraq ataupun imbang dengan Filipina. Dan kalau menang, itu adalah bonus besar untuk Indonesia ya. Kalau 1 poin dia dapat 7 ke 8 poin lah sekarang. Dia punya poin tu. Iraq 12, Vietnam dia perlu menang, dan juga kalau imbang pun okey, 1 menang 1 imbang. Vietnam ini mungkin akan mencabar Timnas Indonesia di kedudukan yang kedua ini. Tapi paling bagus Indonesia menanglah 1 perlawanan di antara, sama ada menang lawan Iraq ataupun Filipina. Tapi paling bagus menang lawan Iraq itu dulu ya. Jadi barulah terjamin kedudukan posisi Indonesia ini di tempat yang kedua ini tidak diganggu gugat lagi oleh Vietnam. Oke guys, kita lanjut. Iraq
kuadrak. Kemudian berikut ini 12 gol. adalah jadwal pertandingannya. Hanya 1 kebobolan. Pada tanggal 6 Juni tahun 2024, Oke, ini Timnas 6 Juni. Indonesia akan melawan Timnas Irak. Laga akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Bung pukul Karno, 19.30 waktu J- Indonesia Jis Barat. nggak jadi di Live Jis, di RCTI. Live di RCTI. Selanjutnya pada tanggal Oke. 11 Juni tahun 11 2024, Juni Timnas Indonesia akan melawan melawan Timnas Filipina. Filipina. Laga Ini yang akan digelar di Stadion Gelora Bung best thing. Karno pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Live di Indosiar. Filipina ambil 8 pemain keturunan, Berikut guys. daftar pemain Timnas Indonesia untuk kualifikasi Nanti Piala kalian tengok Dunia di video 2026. sebelum ini. Berikut adalah daftar pemainnya. Yang pertama Oke, ada ini Adi pemain Satrio, Timnas. berposisi Adi sebagai Satrio. kiper, memiliki tinggi Kiper. 1,79 meter, PSIS berasal dari Semarang. klub PSIS Semarang, dan memiliki harga pasar 3,35 miliar. Itu penjaga gol ya. Selanjutnya ada Hernando Ari sudah tentu Sukaryadi, ada. berposisi sebagai kiper, memiliki tinggi 1,79 meter, berasal dari Penjaga klub gawang Persebaya Surabaya, dan memiliki harga 4,35 pasar miliar. 4,35 miliar. Selanjutnya ada Mana Rizky Martin Ridho, Pais, guys? berposisi sebagai Dia ada pemain pula. belakang, memiliki tinggi Rizky 1,83 Ridho. meter, berasal dari klub Persija Jakarta, dan memiliki harga pasar 6,95 Tinggi juga miliar. Rizky Ridho ini 1,83 meter. Selanjutnya ada J. Izes, Oke, Bang J. berposisi sebagai pemain belakang, memiliki tinggi 1,91 meter, berasal dari klub Venezia, 15,64 dan memiliki harga miliar, pasar guys. 15,64 miliar. Selanjutnya ada Justin Justin Hubner. Hubner, berposisi sebagai pemain belakang, memiliki tinggi 1,87 meter, Oh, tinggi. berasal dari klub Cerezo Osaka, dan memiliki harga pasar 3,48 Lebih miliar. kurang dengan Bang J tingginya. Selanjutnya Nathan ada Joaon. Joaon, berposisi sebagai pemain belakang, Herenveen memiliki di tinggi klubnya. 1,82 meter, berasal dari klub SC Heerenveen, dan Tinggi memiliki juga wah, harga pasar 1,82 meter juga 6,08 miliar. Herenveen nih. 6,08 miliar juga. Selanjutnya ada Oke, Muhammad Muhammad Ferrari, Ferrari. berposisi sebagai pemain belakang, memiliki tinggi 1,79 meter, berasal dari klub Persija Jakarta, Persija Jakarta. dan memiliki harga pasar 2,61 miliar. Selanjutnya Oke, ada Jordi Amat, berposisi sebagai pemain belakang, memiliki tinggi. tinggi Harga Jordi 1,85 ini meter, 13,91 berasal dari klub miliar. Johor Darul Taksim, dan memiliki harga pasar 13,91 miliar. Oke lah 13 ya. 0,91 miliar. Selanjutnya ada Asnawi Mangku Alam, berposisi sebagai pemain Oh, belakang, ini 24 memiliki tahun tinggi sudah dia ini. 1,74 meter, Kapten berasal dari klub Timnas Port Indonesia. FC, dan memiliki harga pasar 5,65 miliar. Oke. Selanjutnya ada Sandy Sandy Walsh, Walsh. berposisi sebagai pemain belakang, memiliki tinggi 1,85 meter, berasal dari klub Cafe McHellen, dan memiliki Oh. harga pasar 26,07 Oh, ini mahal miliar. guys. 26,07 miliar. Ini tinggi lah dia punya nilai pasar. Selanjutnya ada Pratama Oke, Pratama Arhan. berposisi sebagai pemain belakang, memiliki tinggi 1,72 meter, berasal dari klub Suwon FC, dan memiliki Suwon harga FC pasar ini Korea nih. 4,35 miliar. Selanjutnya Ian ada Yanti Sayuri. berposisi sebagai pemain belakang, memiliki tinggi 1,65 meter, berasal dari klub PSM Makassar, dan memiliki harga pasar 4,35 miliar. Oke. Selanjutnya ada Sheni Sain Patinama. Patinama, berposisi sebagai pemain belakang, memiliki Oh, tinggi ini 1,85 nilai meter, pasarnya berasal dari klub Kaskupen, 11,30. dan memiliki harga pasar 11,30 Lebih kurang Jordi miliar. tadi, 13 Jordi. Selanjutnya ada Ivar Ivar Jenner. berposisi sebagai pemain tengah, memiliki tinggi 1,88 tinggi meter, ini berasal dari 188. klub FC Utrecht, dan memiliki harga pasar 5,21 miliar. 5,2. Selanjutnya ada Marcelino Marcelino. Ferdinand, berposisi Oh, ini. sebagai pemain tengah, memiliki tinggi Mantap 1,76 meter, berasal dari klub KM SKDNC, dan memiliki KM harga pasar SKDNC. 5,21 miliar. 5,21 miliar ya. Oke. Selanjutnya ada Tom Tom Haye. Haye,
berposisi sebagai pemain tengah, memiliki tinggi 1,87 Ini yang paling meter, mahal loh. berasal dari klub FVC Heerenveen dan memiliki harga pasar 52,14 miliar. Dari Heerenveen, sama dengan Nathan Joaon juga Heerenveen. Selanjutnya ada Ricky Kambuaya, berposisi sebagai pemain tengah, memiliki Ricky tinggi Kambuaya. 1,77 meter, berasal dari klub Dewa United, dan memiliki harga pasar 4,78 miliar. Oke. Selanjutnya ada Egy Maulana Fikri, berposisi sebagai pemain tengah, memiliki tinggi 1,70 meter, berasal dari klub Dewa United, dan memiliki harga pasar 4,35 miliar. 4,35 miliar. Oke lah, standar untuk pemain lokal lah. Selanjutnya ada Yakob Sayuri, berposisi sebagai pemain belakang, PSM memiliki Makassar. tinggi 1,68 meter, berasal dari klub PSM Makassar, dan memiliki harga pasar 4,78 miliar. Selanjutnya ada Ragnar Oratmagun, berposisi sebagai pemain depan, memiliki tinggi kalau ada. 1,81 meter, berasal dari klub Fortuna Sittard, dan Fortuna memiliki harga Sittard. pasar 7,82 miliar. Selanjutnya ada Dimas Derajat, berposisi sebagai pemain depan, memiliki tinggi 1,78 meter, masih juga berasal diambil dari Dimas klub ini ya. Persikabo Ramalan Sananta ada kah? 1973, dan memiliki harga pasar 3,91 miliar. Selanjutnya ada Rafael Struijk, berposisi sebagai pemain depan, memiliki tinggi 1,87 meter, nilai berasal pasarnya dari kecil klub juga Ado Den Haag, Rafael dan Struijk nih, memiliki harga pasar 1,3 miliar ya. Itulah daftar pemain timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian 22 pemain ini? Ada beberapa pemain yang tidak dalam senarai ya. Tetapi kalau dilihat dari pemain-pemain keturunan itu memang hampir semua juga ada, kecuali pemain-pemain yang baru belum lagi mengambil WNI seperti Calvin Verdong, Jens Raven, Martin Pais pun tidak tersenarai pula dalam senarai timnas 22. Elkin Bagot juga tidak ada dalam list pemain ini. Tetapi Justin Hubner, Abang J, Nathan Joaon, Jordi Amat itu ada dalam senarai. Kemudian dari penyerangnya Ragnar Oratmagun juga ada, Ivar Jenner juga ada, dan pemain-pemain lokal seperti biasa Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangko Alam, Kapten Egy Maulana Fikri, juga ada Ricky Kambuaya, Yan Sayuri, dan beberapa pemain lain. Cuma saya tidak nampak kelibat Witan Sulaiman di situ. Kurang pasti kenapa tidak dalam senarai ini. Dan Rizky Ridho ada di bagian lini belakang, bek tengah. Tapi kalau kita melihat tactical Sinteyong, selalu dia gunakan 3-4-3 ya. Jadi mungkin penjaga gol itu masih lagi Hernando Ari. Kemudian di bagian lini belakang kita coba lihat Bang J, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Mungkin diletakkan di bagian lini belakang. Oke, lini tengah Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan, dan Ceni Patinama. Mungkin 4 pemain keturunan ini berada di lini tengah. Kemudian di bagian serangan Rafael Struijk, Oratmagun, dan juga kemungkinan Yan Sayuri atau Egy Maulana Fikri. Jadi kita lihat mungkin itu antara prediksi yang boleh kita letakkan kalau mengikut list pemain ini tadi guys. Dan Indonesia akan melakukan perlawanan persahabatan ataupun friendly match pada 2 Juni ini melawan Tanzania. Sudah ditentukan siapa lawannya, yaitu Tanzania. Satu tim yang kira kuat, juga mempunyai ranking yang tinggi di atas daripada Indonesia. Jadi ini satu perkembangan yang baik untuk uji coba, melihat kepada potensi-potensi pemain dan stamina pemain itu. Disitulah chemistry untuk Sinteyong melihat bagaimana keserasian semua pemain ketika uji coba ini nanti. Kita doakan yang terbaik untuk percaturan taktikal Sinteyong. Itu tadi kita melihat hanya prediksi meletakkan 3-4-3 itu, tetapi akhirnya nanti ketua pelatih Sinteyong sendiri yang akan menentukan kemauan dan keinginan beliau
mengatur strategi dan taktikal. Oke guys, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri terkait pemain ini tadi. Bagaimana menurut pandangan kalian? Adakah kalian berpuas hati dengan semua pemain-pemain yang disenaraikan ini? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, kepada yang baru mampir juga ke studio Askalani Studio ini, jangan lupa untuk dukung dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga. Saya sangat menghargai segala dukungan kalian. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik guys. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.